juga kemampuan dalam merencanakan usaha. Gunanya agar bisnis yang dijalankan bisa memetik profil dan operasi dalam jangka panjang dengan skala usaha yang memadai. Perencanaan dapat dimulai dengan menetapkan model untuk memulai segala sesuatu. Selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk tertulis melalui business plan yang merupakan dokumen bisnis perusahaan. Modus memulai usaha baru melalui pendirian usaha yang benar-benar baru, starting. Membentuk dan mendirikan sendiri usaha baru yang direncanakan mulai dari proses ide, gagasan usaha sendiri, menggunakan modal organisasi manajemen yang dirancang sendiri. Bentuknya prinsip pemilikan perseorangan, partnership persekutuan, dan korporasi perusahaan berbadan. Membeli usaha yang telah terlebih dahulu berdiri, buying. Membeli usaha milik orang lain yang telah terlebih dahulu ada dan didirikan, dirintis, dikelola, dan diorganisir terlebih dahulu oleh pendirinya. Nah, kerjasama manajemen, franchise, kerjasama namanya franchise. Kerjasama manajemen antara perusahaan sebagai franchise dengan perusahaan benar yang bertindak sebagai franchise dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha wirausaha. Business plan, sebuah dokumen bisnis memperlihatkan situasi, prospek, dan kemungkinan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Business plan dapat dibuat untuk usaha yang baru akan dimulai dan usaha yang telah ada dirancang untuk dikembangkan. Mengapa business plan? Tentu sebagai acuan atau pedoman yang mengembangkan usaha. Yang kedua, sebagai perangkat untuk mengevaluasi kinerja usaha. Pemasaran, menurut memuat data-data informasi tentang kebutuhan dan permintaan produk, kemungkinan target pasar yang akan dikuasai, segmen pasar perusahaan, pasar sasaran perusahaan, rencana dan strategi pemasaran. Aspek manajemen dan organisasi usaha, membuat data-data dan informasi tentang 1. Pemilikan perusahaan, 2. Pemodalan perusahaan, 3. Pembagian pemilikan perusahaan, persentase pemilikan dan modal jika perusahaan dimiliki 2 orang atau lebih, 4. Pengurus dan pengelola perusahaan, 5. Gaji pengurus dan pengelola perusahaan. Selanjutnya, aspek produksi dan operasional, memuat informasi dan data-data tentang 1. Proses produksi atau proses operasi usaha, 2. Layout mesin, peralatan, produksi, dan kantor jika ada, 3. Kebutuhan material dalam produksi, 4. Biaya kebutuhan dalam berproduksi, 5. Kebutuhan dan biaya logistik. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia, memuat data-data dan informasi tentang rencana kebutuhan karyawan, pegawai, kedua kualifikasi karyawan yang dibutuhkan, 3. biaya dan sumber daya manusia yang meliputi gaji, bonararium, insentif, tunjangan, bonus, dan sebagainya.